Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 226, Memasuki Gua Buddha. Salam hormatku kepada Kaisar Agung. Huang Xiaolong mengikuti, melangkah maju dengan sopan untuk memberi hormat. Orang yang membelakangi mereka menoleh, wajahnya halus, tidak berjanggut, dan putih dengan ciri-ciri biasa, tetapi dari pandangan pertama sulit untuk melupakannya. Ini adalah Si Plus Fantian. Si Plus Fantian terlahir dengan wajah biasa, tetapi ia memancarkan momentum yang sulit dilupakan, sangat berbeda dengan atmosfer tajam Kaisar Duanren. Ketika mata Si Plus Fantian bertemu dengan Huang Xiaolong, dia tersenyum ramah. Outlaw berkata, bakat dan kemampuanmu jauh lebih tinggi daripada Fan Chen. Awalnya, aku tidak percaya, tetapi sekarang aku percaya. Altar Buddha terberkati ditinggalkan oleh guruku, karena dipilih oleh altar Buddha terberkati, kau dapat dianggap sebagai saudara mudaku. Aku tidak punya hadiah yang bagus untukmu pada pertemuan pertama kita, jadi aku akan memberimu batu roh kelas surga sebagai ganti hadiah. Sebuah batu transparan yang mempesona muncul di telapak tangan Si Fantian, hampir sebesar telapak tangannya, namun berkilauan dengan cemerlang, dan Huang Xiaolong menyadari energi spiritual di sekitarnya benar-benar berkumpul menuju batu itu. Di dalam batu itu terkandung energi yang samar-samar terlihat yang bahkan membuat jantung Huang Xiaolong berdebar-debar. Kaisar Agung, ini. Huang Xiaolong menatap batu roh di tangan Si Fantian dan ragu-ragu. Batu roh kelas surga terlalu berharga. Si Plus Fantian melambaikan tangannya ke arah Huang Xiaolong, panggil saja aku kakak senior. Kakak senior. Huang Xiaolong tercengang. Dia mengira Kaisar Si Plus Fantian ini hanya mengucapkan kata-kata sopan ketika dia mengatakan dipilih oleh altar Buddha terberkati sama saja dengan kakak mudanya, jadi, Si Plus Fantian ini mengatakannya dengan serius. Kakak senior. Huang Xiaolong terdiam beberapa saat sebelum mengalah. Karena Si Fantian sendiri yang mengatakannya, dia tidak akan bersikap sok tahu atau bersikap munafik. Dia harus mengakui, memiliki kakak senior seperti itu membuatnya lebih nyaman di Kekaisaran Buddha yang terberkati di masa depan. Melihat Huang Xiaolong setuju untuk memanggilnya kakak senior, Si Fantian menatapnya dengan penuh penghargaan. Menurut aturan, kamu dapat mengajukan satu permintaan. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku akan memenuhi permintaanmu. Huang Xiaolong merenung sejenak, lalu menjawab, aku ingin memasuki Gua Buddha. Si Plus Fantian tertegun kali ini, kau ingin memasuki Gua Buddha. Mabo, yang sebelumnya mundur ke samping setelah menyapa Si Plus Fantian, sangat terkejut mendengar permintaan tak terduga Huang Xiaolong. Tidak bisa. Melihat ekspresi Si Fantian, jantung Huang Xiaolong berdebar kencang. Jika dia tidak bisa, maka itu akan merepotkan baginya. Si Plus Fantian terkekeh melihat Huang Xiaolong menjadi cemas. Bukannya kau tidak bisa, bukankah aku baru saja mengatakan, selama itu adalah sesuatu yang bisa kulakukan, aku akan memenuhi permintaanmu. Tapi, apakah keinginanmu benar-benar hanya untuk memasuki Gua Buddha? Kau hanya punya satu kesempatan, kau mungkin akan menyesalinya nanti jika kau melewatkannya. Seperti saudara muda Fan Chen, yang meminta teknik kultivasi tingkat surga tingkat tinggi dariku. Teknik kultivasi tingkat surga tingkat tinggi. Huang Xiaolong hampir menggigit lidahnya karena terkejut. Si Plus Fantian ini ternyata memiliki teknik kultivasi tingkat surga yang tinggi. Setiap teknik kultivasi tingkat surga tingkat tinggi sangatlah berharga, sesuatu yang bahkan lebih langka daripada keberadaan prajurit alam suci. Tampaknya, Si Plus Fantian menyiratkan bahwa dia benar-benar memberi Fan Chen teknik kultivasi yang sangat berharga. Melihat pikiran Huang Xiaolong yang jelas-jelas berubah di wajahnya, Si Fantian tertawa, benar, bakat junior brother Fan Chen memang sangat tinggi, tetap saja, itu karena dia mengolah hukum abadi Buddha tidur tingkat surga tingkat tinggi yang aku berikan padanya sehingga dia mampu menerobos alam Sein dengan begitu cepat. Hukum abadi Buddha tidur. Sebuah cahaya penasaran berkedip di mata Huang Xiaolong. Sebenarnya, dia pernah mendengar Zhao Su menyebutkan hukum abadi Buddha tidur ini di masa lalu. Tidak diragukan lagi itu adalah teknik kultivasi tingkat surga tingkat tinggi, hanya saja dia tidak menyangka teknik kultivasi ini berasal dari tangan Si Fantian. Bagaimana? Sudahkah kamu memikirkannya dengan saksama? Si Plus Fantian menambahkan, beberapa saudara muda sebelum Fan Chen memiliki permintaan serupa, itu adalah teknik kultivasi tingkat surga tingkat tinggi atau keterampilan pertempuran, karena hanya ada satu kesempatan. Aku masih ingin memasuki Gua Buddha. Huang Xiaolong berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun teknik kultivasi tingkat surga atau keterampilan bertarung tingkat tinggi itu menggoda, namun daya tariknya tidak seberapa jika dibandingkan dengan 1/10 dari daya tarik harta karun surgawi Gunung Sumi yang saleh, dan Gunung Sumi yang saleh adalah tujuan terpenting Huang Xiaolong datang ke sini. Meskipun begitu, Huang Xiaolong tercengang dengan tawaran Si Plus Fantian. Apakah itu berarti dia memiliki banyak koleksi teknik kultivasi tingkat tinggi dan keterampilan bertarung tingkat surga? Mendengar Huang Xiaolong bersikeras memasuki Gua Buddha, Si Fantian tidak menyangka.
Terlintas dalam benaknya bahwa permintaan Huang Xiaolong untuk memasuki gua Buddha hanyalah iseng. Setelah diingatkan dengan lembut, Huang Xiaolong pasti akan memilih teknik kultivasi tingkat surga atau keterampilan bertarung tingkat tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Huang Xiaolong masih akan meminta untuk memasuki gua Buddha. Bahkan Mabo pun bingung dan heran mendengar permintaan Huang Xiaolong. Baiklah, karena ini keputusanmu, aku tidak akan banyak bicara. Sesaat kemudian, Si Plus Fantian menjelaskan, ini adalah token Buddha terberkati, dengan memegang token ini kamu dapat memasuki gua Buddha. Saat Si Fantian berkata demikian, sebuah token muncul di telapak tangannya. Di kedua sisi token terdapat ukiran Buddha, bersinar dalam lingkaran cahaya keemasan yang cemerlang. Huang Xiaolong mendekati token Buddha terberkati. Ia terkejut karena Si Fantian akan memberinya token Buddha terberkati dengan mudah hanya karena ia ingin memasuki gua Buddha. Token Kekaisaran Buddha terberkati bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Menerima token tersebut, Huang Xiaolong mengucapkan terima kasih dengan tulus, terima kasih, kakak senior. Si Plus Fantian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, hanya sebuah token Buddha terberkati yang sederhana, tidak perlu bersikap sopan, lagi pula, token di tanganmu tidak dapat dibandingkan dengan hukum abadi Buddha tidur milik Fan Chen. Huang Xiaolong menyeringai. Beberapa saat kemudian, Adipati Agung Mabo memimpin Huang Xiaolong keluar dari kuil Buddha terberkati. Si Plus Fantian menatap ke arah Huang Xiaolong pergi, bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya dia Huang Xiaolong. Tidak heran, tidak heran. Sebelumnya, ketika Huang Xiaolong melepaskan momentum naga yang perkasa saat memasuki aula, Si Plus Fantian sudah menebak identitas Huang Xiaolong. Semenjak pertempuran kota Kekaisaran Duanren, di mana Huang Xiaolong memamerkan bakat luar biasa dari roh bela diri naga kembarnya, naga hitam dan biru, banyak ahli dari berbagai kekaisaran di benua angin salju mulai memperhatikannya. Orang-orang yang memiliki jiwa bela diri naga ilahi purba terhitung di benua angin salju, selain Huang Xiaolong hanya ada satu orang lagi dan Si Plus Fantian pernah bertemu orang itu sebelumnya. Ketika Mabo memimpin Huang Xiaolong keluar dari kuil Buddha terberkati, ia memberikan Huang Xiaolong sebuah token Adipati Agung. Mabo, sebagai Adipati Agung Kekaisaran Buddha terberkati, memegang status tinggi yang terhormat, tepat di bawah Kaisar Si Fantian dan beberapa biksu yang dihormati, termasuk hukum lama. Token Adipati Agung milik Mabo, Huang Xiaolong juga tidak menolak. Token Archduke milik Mabo akan berguna di masa depan di Kekaisaran Buddha terberkati. Token Buddha terberkati terlalu menarik perhatian, akan merepotkan untuk beberapa hal. Melihat Huang Xiaolong bersedia menerima token Archduke miliknya, wajah tua Mabo berseri-seri dengan senyum gembira. Ia memberitahu Huang Xiaolong bahwa jika ia menemui masalah yang tidak dapat ia tangani, ia dapat datang ke kediaman Archduke untuk mencarinya. Huang Xiaolong mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Mabo pun pergi. Melihat sosok Mabo yang pergi, Huang Xiaolong menyimpan token Archduke. Token ini adalah isyarat niat baik, atau lebih tepatnya, isyarat sanjungan. Setelah Mabo tidak terlihat, Huang Xiaolong langsung menuju gua Buddha dan tiba di pintu masuk tanpa membutuhkan banyak waktu. Namun, ketika dia ingin memasuki gua Buddha, sebuah momentum kuat muncul dari dalam, menghalangi Huang Xiaolong di pintu masuk. Detik berikutnya, sebuah siluet muncul. Mengetahui orang ini adalah penjaga gua Buddha, Huang Xiaolong menunjukkan token Buddha terberkatinya bahkan sebelum pihak lain membuka mulut untuk bicara. Menatap token Buddha terberkati di tangan Huang Xiaolong, siluet itu linglung sejenak sebelum mengangguk ke arah Huang Xiaolong dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Sambil diam-diam bernapas lega, Huang Xiaolong melangkah maju, memasuki gua Buddha. Kali ini, tidak ada lagi perlawanan yang menghalangi jalannya. Melewati pintu masuk, Huang Xiaolong merasa seolah-olah dia telah datang ke dunia lain. Di depannya, sejauh mata memandang, hanya ada patung Buddha.